Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Bulan, NIM 1714101124, kelas TIKIS 6D dengan mata kuliah Manajemen Perbankan. Saya akan menjawab tugas-tugas dari Manajemen Perbankan. Yang pertama, Undang-Undang dari Perbankan serta pengertian bank. Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank dan perbankan itu berbeda. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat masyarakat. Pertanyaan yang kedua, peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Yang pertama, pengatur pengawas perbankan. Yang kedua, penyelenggaraan sistem perbankan. Yang ketiga, peneliti dan pemantau. Yang keempat, pemberi pinjaman kepada bank bermasalah. Yang kelima, pengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. Yang keenam, untuk dan atas nama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Yang ketujuh, memberikan sumbang saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada pemerintah. Yang kedelapan, penjaga stabilitas moneter. Yang kesembilan, membantu pembiayaan APBN melalui pemerintah surat utang negara. Dan yang terakhir yaitu memberikan sumbang saran tentang RAPBN, kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan mengenai kegiatan bank. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan. Kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kan dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya itu menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Sekarang kan lagi wabahnya COVID-19 itu COVID-19, imbas dari COVID-19 terhadap kondisi perekonomian Indonesia khususnya di perbankan. Wabah tak ada yang dapat menyangka kapan ia tiba, terlebih lagi bila kecepatan sebenarnya sedemikian laju seperti wabah virus COVID-19 kali ini. Ekonomi dunia diguncang, tak terkecuali Indonesia. Kurs rupiah dan indeks saham anjlok. Konsumsi domestik dan industri pun terancam wabah virus 19. Dengan resiko wabah yang tepat besar, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2020 turun menjadi 2,5%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 2,9% dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3,0%. Pasca akhirnya wabah COVID-19, perekonomian global diperkirakan kembali meningkat pada 2021 menjadi 3,7% lebih tinggi dari perakiraan sebelumnya 3,4%. Terus memperkuat dan Bank Indonesia saat ini terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dalam waktu tertentu. Kalau sama-sama kita lihat, kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 belum mampu menahan laju sebaran penularan. Sangat disayangkan ya. Hal ini karena yang dilakukan pemerintah lebih memprioritaskan ke penegaraan di hilir seperti yang kemarin penyiapan rumah sakit, alat-alat kesehatan, dan lainnya. Seharusnya yang lebih fokus pada upaya pencegahan
COVID-19 selain ke upaya penanganan korban, seharusnya harus lebih konkret dan merata dan melokalisir lingkungan yang sudah mewabah dan terdampak penularan. Mungkin salah satu kebijakan yang tepat seperti yang kita dengar dari penjelasan ahli-ahli kesehatan mikrobiologis, upaya pencegahan penularnya COVID-19 ini sangatlah sederhana dan mudah, seperti kebijakan diam di rumah, social distancing, dan perlindungan diri secara fisik. Tetapi kebijakan ini tidak dibarengi dengan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Seperti contoh kecilnya, masyarakat disuruh menjaga kebersihan dan mencegah penularan kontak langsung. Namun yang disayangkan, pemerintah tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar perlindungan seperti masker, sanitizer, dan desinfektan. Ketika ada instruksi dari masyarakat, ketika ada instruksi agar masyarakat diam atau bekerja di rumah, namun perkantoran dan dunia usaha tidak melakukan kebijakan ini, seharusnya peran pemerintah perlu dalam memaksimalkan kebijakan ini agar di luar benar-benar tidak ada kegiatan lain dan benar-benar diam di rumah sehingga penularan COVID-19 terjaga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah saya mohon ampun, dan untuk rekan-rekan saya minta maaf. Kurang lebihnya saya terima kasih. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.